Shalom, apa kabarnya adik-adik semuanya? Kakak-kakak yang di sini berharap adik-adik di rumah selalu sehat. Iya ya, benar. Kalau Kak Dara gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya, Kak Dara juga baik-baik aja. Adik-adik udah pada mandi belum? Ayo, udah pada mandi belum? Udah pada makan belum? Ayo, walaupun belum pada makan atau belum pada mandi, jangan apa ya, kita bisa sambil nanti kita memuji nama Tuhan bersama ya Mbak Dara ya. Kita juga nanti mau ngapain aja ya Mbak Dara? Mau mendengarkan firman Tuhan, memujikan nama Tuhan sekali, dan pastinya nanti kita juga mungkin bisa akan mendengarkan cerita-cerita dari Alkitab. Ya. Nah Mbak Dara, saat ini kan kita belum bisa bersama-sama ketemu nih sama adik-adik dan sama kita juga. Nah biar kita tambah semangat, Mbak Dara ada jargon nih. Apa tuh? Nah dulu waktu sekolah minggu kapan itu ya, Mbak Dara dan juga Mbak Dara, kita pernah nih pakai jargon ini biar adik-adik semangat. Oke, kita ingat lagi ya. Jadi jargonnya gini, kalau Mbak Ella bilang shalom, adik-adik semuanya ikut joget gini ya. Happy, happy, haleluya, gitu ya. Yang semangat, yang ceria, pokoknya asikin aja. Oke? Kita coba ya. Shalom, happy, happy, haleluya. Asik. Udah semangat belum? Wah, kayaknya masih kurang semangat nih. Kurang semangat. Sekali lagi kalau Ya, gitu ya oke Mbak ya. Dara ya. Shalom, happy, happy, haleluya. Wah, udah terbakar ya semangatnya ya. Pasti tambah semangat nih karena kita saat ini akan memuji nama Tuhan. Oke? Ya. Nah, adik-adik di rumah suka hewan-hewan nggak sih? Wah, kalau Mbak Dara nih suka nih. Oh, suka ya, suka lihat hewan mungkin di kebun binatang, atau mungkin kalau misalnya lagi ada di rumah, di kebun gitu ya Mbak Dara. Iya. Ada hewan apa aja ya di sekitar kita? Ada kucing. Ya, ada burung. Mungkin ada juga yang kalau di kebun binatang lihat gajah. Yang besar nih kayak Mbak Ella nih. Ada ya. kuda juga tuh. Bener banget. Nah, karena itu sekarang kita mau memujikan lagu Anak Monyet. Mari kita nyanyikan lagu Anak Monyet. Yuk, bisa sambil berdiri ya. Anak monyet di atas pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Kita ulang lagi ya dari depan. Anak monyet di atas pohon. Semangat ya adik-adik. Ini berdiri ya. Yang ini kan bisa badannya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan Mbak Dara pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman kami Tuhan, dari awal
hingga akhir nanti. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali di Sekolah Minggu Anak GKJ Prambanan. Bagaimana kabar kalian? Pasti kabarnya luar biasa ya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Inilah firman Tuhan. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Untuk ayat nasnya kita ambil dari kitab Mazmur, ayat 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, pada firman pada pagi hari ini kita akan memberi tema mengalah tidak
tidak berarti kalah. Pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan suatu cerita di mana ada dua anak yang saling bersahabat. Dua anak itu kita akan beri nama Thomas dan Tata. Thomas dan Tata ini adalah teman semasa kecil. Dari kecil mereka berteman, bersahabat. Ya, dan kebetulan rumahnya itu saling berdekatan, jadi setiap hari mereka saling bertemu. Suatu hari Tata itu pergi ke rumah Thomas berjalan kaki dengan muka yang sangat murung. Dengan penasaran si Thomas kemudian menanyakan kepada Tata, mengapa kok Thomas tidak naik sepeda seperti biasanya datang ke rumah Thomas, hanya berjalan kaki, bahkan dengan muka yang sangat murung. Kemudian si Tata itu menceritakan kalau sepedanya rusak. Padahal kemarin sepedanya itu sudah dibetulkan oleh ayahnya, tetapi sepeda itu rusak kembali karena sepedanya sudah tua. Jadi walaupun sudah dibetulin, sepedanya tetap rusak kembali dan sudah tidak dapat dipakai. Nah, makanya si Tata sangat sedih, dia tidak memiliki sepeda lagi. Kemudian si Thomas memberi kabar gembira di mana baru saja Thomas itu mendapat informasi dari Pak RT kalau di kelurahan akan mengadakan suatu perlombaan. Minggu depan kelurahan si Thomas itu akan mengadakan perlombaan lari yang hadiah utamanya atau juara satunya nanti akan mendapatkan sebuah sepeda. Kemudian Tata sangat bersemangat, senang sekali mendengar berita itu. Kemudian si Tata mengajak Thomas untuk sore nanti langsung latihan lari supaya dapat memenangkan perlombaan itu. Kemudian selama 1 minggu Tata dan Thomas rajin sekali berlatih berlari. Saking semangatnya Tata lupa untuk tidak makan. Nah, kira-kira apa yang terjadi adik-adik kalau Tata itu berlatih lari terus lupa makannya? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Tata sakit. 1 minggu berlatih, malam hari sebelum paginya berlomba, Tata sakit. Dia demam. Padahal pagi harinya dia harus lomba lari. Tapi untungnya di pagi hari Tata sudah mulai membaik, walaupun belum benar-benar fit, sudah mulai membaik. Dengan jiwa yang semangat, rajin berlatih, akhirnya Tata mengikuti perlombaan itu. Thomas dan Tata pagi harinya sudah bersiap-siap untuk mengikuti perlombaan karena mereka takut nanti akan terlambat. Tata dan Thomas bangun pagi kemudian ke kelurahan untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, perlombaan pun dimulai. Tata dan Thomas berlari dan akhirnya Thomas dan Tata itu menjadi memimpin dalam perlombaan itu, jauh di antara peserta lainnya. Nah, tapi setelah 3/4 perjalanan dalam lomba lari itu sebelum mencapai finish, si Tata sudah mulai kelelahan karena kondisinya benar-benar fit, karena malam harinya sempat demam. Tetapi dengan semangatnya itu dia tetap berlari terus menyelesaikan
perlombaan itu. Thomas sebenarnya dia bisa saja memenangkan perlombaan itu, mengalahkan Tata. Tapi Thomas berpikir nanti jika Thomas yang menang, nah nanti Tata akan sedih. Walaupun nanti bisa saja Thomas memberikan hadiah sepedanya itu kepada Tata. Tetapi si Thomas berpikir lebih baiknya Tata yang mendapatkan juara itu dan mendapat sepeda dengan sendirinya. Karena Tata nanti akan lebih puas, lebih bangga dengan hasil jerih payahnya. Nah, sampai akhirnya Thomas memberi semangat terus dalam perlombaan itu. Thomas tidak meninggalkan Tata. Thomas selalu memberi semangat dan sampailah mereka di garis finish dan Tatalah yang menjadi juara. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Nah, dari cerita itu kita dapat menyimpulkan bahwa mengalah bukan berarti kalah. Karena kalau kita mengalah, kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat merasakan sukacita bersama dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Jadi mengalah itu belum tentu kalah ya. Jadi adik-adik, kalau mengalah itu malah justru baik, karena mengalah belum tentu kalah, seperti apa yang dilakukan oleh Thomas untuk mengalah. Dia tidak mau memenangkan perlombaan itu, biarlah Tata yang memenangkan perlombaan itu dan mendapat hadiah sepeda. Amin. Tuhan memberkati. Kita mau doa ya. Kita mau doa dulu. Kita mau pimpin doa. Doa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami dalam sekolah minggu ini, dan yang Kau berkati, jadikan kami untuk mengalah bukan berarti kalah Tuhan, seperti apa yang dilakukan Thomas dan Tata. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam sekolah minggu ini dari awal hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita Ya. sudah Mendengarkan firman Tuhan. Iya, dan kita tadi juga udah nyanyi. Iya, joget-joget. Bener banget. Nah, masih semangat kan semuanya? Ya, harus ya. Ya, Dan nah sekarang karena adik-adik masih terus semangat, Ya. kita mau pujikan satu pujian lagi, yaitu Happy Ya Ya Ya. Oke, yuk Mbak Dara. Jangan lupa sambil bergoyang, ya, sambil nari. Bisa bangkit berdiri ya, adik-adik. semuanya digerakin ya. Biar gak ngantuk. Ayo, semangat.